Jadi saya nggak usah ngomong-ngomong sosok bangga-bangga dari Thohir, nggak perlu. Ini adalah hal yang penting buat Indonesia. And he's very good at putting a team together and make things work. Jadi memang dari kecil gitu ya sampai SMA suka terhadap sports ya, khususnya basket. Terus saya juga mengamati bahwa lebih suka kepada olahraga yang berkelompok bukan yang individual gitu. Tapi turning point-nya tuh saya ingat waktu beliau balik. Beliau bikin grup namanya Mahaka. Terus nggak lama karena kecintaan Mas Erik ke basket, tiba-tiba dia punya ide nih beli klub basket namanya Satria Muda. Setiap tahun itu di Amerika ada yang namanya Formika. Saya ingat pada waktu kita try out, ini yang main jago-jago semua. Kita tidak terpilih karena ya terus terang skill kita masih jauh lah di bawah teman-teman senior pada waktu itu. Itu Pak Erik yang lebih semangat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa teman-teman. Kita nggak kepilih tahun ini. But we all know that we are good and let's try out again next year. This is where his leadership comes in. Forget about scoring, forget about passing, just defend. We know our role masing-masing. So he's become basically yang ngatur. Malah dia sacrifice a lot supaya dia sacrifice a lot by not playing supaya tim kita bisa menang. Kita regroup, ya kita fokus lagi, kita mengejar dan akhirnya kita menang. Balik lagi, kalau tidak ada Pak Erik sebagai as a leader, ada his sacrifice, ya kan dia punya role, dia bisa put together a team, knows each other punya strength and weaknesses and put this together, work together as a team, kita nggak akan bisa menang pada waktu itu. Dua tahun sebelum Asian Games, tahun 2016 kalau nggak salah ya, Pak Erik ngajakin untuk saya terlibat di membantu Asian Games, khususnya di opening closing ceremony saat itu. Setelah berjalannya waktu gitu, Pak Erik berusaha meyakinkan saya lah gitu. Intinya jika kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya, kita bisa bikin bangga Indonesia. Jadi kalau dia meyakini sesuatu, dia akan sangat all out. Terus dia juga mampu memilih orang-orang yang saya lihat itu tepat, mampu juga meyakinkan timnya. Nah, ini juga hal yang pentingnya, meyakinkan timnya bahwa apa yang kita lakukan ini beyond gitu ya. Kalau saya melihat leadership Pak Erik, saya lebih melihat perkembangan media yang dikelola Pak Erik. Dari 1, 2, 3 dan kemudian menjadi giant di Indonesia dengan kekuatan yang menurut saya mengembangkan potensi-potensi yang kadang-kadang orang nggak lihat. Ya kebetulan saya cukup kenal dengan orang-orang di sebelah kanan kiri Pak Erik, jadi saya tahu ini tipe karakter yang leader yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dia tahu berpotensi membaca apa yang dia mau dan bisa melaksanakannya. Ada hal yang menarik ketika beliau pertama jadi Menteri BUMN. Beliau membawa direktur dirut BUMN pergi ke Singapura. Beliau mengajak kami ke NTU. Di sana kami diterangkan mengenai teknologi dan industri masa depan. 4.0 itu ternyata mereka punya lab. Labnya itu mempertontonkan bagaimana semua industri yang ada ke depan bagaimana gitu. Jadi beliau sudah membawa kami langsung ke sana. Artinya beliau udah punya sesuatu bahwa kita akan kemana ke depan. Itu satu. Yang kedua, di sana juga kami merumuskan membuat sebuah konsep roadmap-nya BUMN 5 tahun dan kedepannya bagaimana. Dan berikutnya apa? Sepertiga ekonomi Indonesia itu ada di BUMN. Kalau BUMN bagus, ekonomi Indonesia bagus. Kalau BUMN ini jelek, ekonomi Indonesia jelek. Jadi ini backbone-nya Indonesia nih. Kita bikin bagus, ekonomi kita bagus, pasti Pak Jokowi bagus, biarkan rakyat lain. Jadi nggak perlu cerita, kerja benar dulu lah dia bilang. Kalau kerja benar semua orang akan lihat kok. Memang tidak mudah ya kalau kita bicara apalagi mengintegrasikan
berbagai perusahaan lalu menjadikan holding, tapi memang ini dilakukan oleh Pak Erik untuk mensinergikan streamlining integrasi dari service-service yang ada sehingga menjadi lebih kuat. 1 tambah 1 bukan 2 gitu, inginnya kan 1 tambah 1 sama dengan 11. Jadi memang kita ingin sinergi ini memberikan dampak yang positif dan maksimal untuk masyarakat Indonesia. Sebagai leader itu memang we have to be clock builder, we have to build something to last. It's about creating legacy. Jadi nggak hanya kita bekerja untuk saat ini, tapi kita creating legacy untuk ke depan, untuk future, untuk anak cucu kita gitu. Jadi memang clock builder meaning kita create juga new leaders gitu. Dan kita lihat memang potensinya luar biasa dari millennials yang ada sekarang maupun Gen Z. Jadi bagaimana kita membangkitkan potensi-potensi tersebut gitu, hard skill, soft skill, leadership, termasuk salah satunya leadership skill di dalam soft skill tersebut. Nggak banyak pemimpin yang mau mendengarkan semua masukan, nggak cuma dari orang-orang yang memegang posisi-posisi penting, tapi anak-anak buah yang memang mempunyai kadang-kadang terobosan-terobosan baru, tetapi mungkin tidak didengarkan sebelumnya, itu beliau mau mendengarkan. Yang pertama, beliau selalu bilang, lead by example. Dan itu kita lihat dalam keseharian beliau, empowering the team. Jadi benar-benar tim itu dijaga, dipastikan bahwa bisa melakukan eksekusi dari aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga tentunya salah satu nilai yang beliau kedepankan adalah kerja dengan sepenuh hati. Kalau kaitannya dengan kepemimpinan muda, pahami dan beliau selalu tekankan adalah masa depan BUMN ada di pemimpin muda saat ini. Dulu BUMN ini masing-masing punya value sendiri. Pak Erik masuk, ada akhlak. Itulah jadi value-nya BUMN. Karena Pak Erik percaya, kalau kita hanya ngerjain teknis keuangan, tesis project tanpa ada value, nanti nggak punya roh gitu. Tanpa itu, dan itu bukan hanya sekedar omongan. Kalau nggak dilakukan, maka dia nggak akan bisa mengerjakan BUMN dengan sangat cepat. Itu value yang membuat kita, ketika ini transformasi dilakukan oleh Pak Erik, itu bisa mengubah banyak hal. Pak Erik sangat mensupport women empowerment dan female leadership, terutama di BUMN. Ada target memang di mana kita harus mencapai women leadership dan memberikan opportunity untuk wanita supaya bisa excel gitu. Memang Pak Erik di BUMN ini memfasilitasi wanita melalui Serikandi BUMN, melalui aktivitas-aktivitas, lalu juga memberi fasilitas untuk wanita untuk bisa berkembang dan maju dan achieve. Potensi besar harus diikuti dengan desain yang besar. Pencapaian itu tidak akan terjadi kalau masing-masing orang melihat dengan sudut matanya masing-masing berbeda. Orangnya kalau menurut saya pay a lot of attention to people that surrounds him. Dan dari dulu sampai sekarang he's still the same Erik that I know. He was a leader pada waktu membangun bisnis. He was a leader pada waktu membangun perbasketan Indonesia. Tanpa leadership Pak Erik pun, saya rasa Asian Games juga tidak bisa sukses. He's a natural born leader. Dan memang sejak dari zaman kuliah sampai hari ini nih udah jadi menteri itu, Erick Thohir itu sama aja. Orang sama yang saya pertama kali kenal kan, nggak ada perubahan gaya, nggak ada perubahan apa, ya begitu aja gitu ya. Dan orangnya kan gigih dalam mewujudkan sesuatu tuh gigih. Apalagi kalau udah bicara soal Indonesia. Saya belajar banyak, orangnya adalah pemimpin yang kolaborasi. Jadi dia akan paksa kami untuk selalu kerjasama dengan pihak lain. Nggak boleh jalan sendiri. Kita harus fair bahwa kredit itu harus diberikan sebesar-besarnya untuk seorang Erick Thohir gitu. Saya selalu bilang gini, perusahaan yang hebat, negara yang hebat, satu klub yang hebat ya, yang menentukan adalah pimpinannya gitu. Harapan saya, beliau dengan kapasitasnya sebagai leadership yang sudah beliau kumpulkan bukan hanya di profesional, tapi di keluarga dan di tugas beliau sekarang. Saya yakin beliau can handle a much bigger responsibility and duty, particularly for this country, because this country needs a leader. Leader seperti apa, is something that he needs to know and he needs to figure out. But we need a leader like him in every sector.